mengenai technical analysis. Tentu saja tahap awal ini kita harus mengetahui fitur-fitur apa aja sih yang ada di TradingView ya. Di sini saya akan membahas yang penting-penting saja yang memang kita pakai, tidak semuanya harus kita pelajari ya. Gitu. Yang pertama ini adalah chart. Chart ini ada 3 jenis. Kalau yang seperti batang ini namanya bar chart istilahnya. Cara menggantinya di sini pilihannya, ya. Kalau kita mau mengganti ke candlestick, tinggal diganti. Ini candlestick atau seperti lilin ya. Ini candlestick. Oke. Ada juga biasa saya pakai itu line chart, bentuknya garis. Oke. Oke. Nah, bedanya apa? Nah, ini saya penjelasannya. Kita lihat, perhatikan saya besarin ya. Ini bar chart. Yang di atas kiri, yang posisi kiri ini posisi open. Nah, oke, ini yang terjadi aja lah. Ini posisi open nih yang sebelah kiri. Nah, posisi close itu adalah posisi sebelah kanan. Artinya dia ada penguatan, bukannya di harga 2343, ketika ditutup dia di 2382. Artinya harga ada atau terjadi penguatan. Open dan close-nya. Artinya open di bawah, close di atas. Gitu ya. Oke. Ini sama candlestick juga. Kalau candlestick dia posisi kalau seperti ini dia posisi bukanya itu kita yang mana? Dia posisi buka itu di posisi ini. Gitu ya. Di 2392, kemudian dia drop, close-nya itu di sini 2327 gitu ya. Cuman bedanya antara bar chart dengan candlestick, di sini kita lebih melihat adanya terlihat psikologi pasar gitu ya. Artinya kalau seperti ini nih merah tebal segini, istilahnya itu candlestick maruboju gitu kan. Nah, di sini ketika candle ini body candlenya itu besar, artinya pasar itu sedang banyak menjual gitu ya. Artinya supply itu masuk ke pasar lebih besar dibanding dengan demand-nya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, apalagi ini lancat dia bicara tentang close to close aja ya, jadi tidak terlihat. Kayak yang berikutnya indikator. Sekarang saya ubah dulu ke chart. Nah, indikator ini adalah alat tools ya, alat bantu kita dalam melakukan analisis. Contoh kita mau menggunakan stokastik misalkan ya. Nah, ini settingan stokastik berapa ya, terserah kita maunya seperti. Kalau saya biasanya 533 kan, 533 misalkan, 533 misalkan. Coraknya bisa diganti warnanya seperti apa gitu kan, ketebalannya. Nah, ini apakah mau diganti 75 50 20 gitu kan. Ini mau diganti jadi garis pun bisa, tergantung selera. Ini ganti warna merah bisa gitu ya. Ketebalannya juga bisa diatur. Oke, gitu ya. Lalu misalkan mau nambah lagi indikator apa lagi, tinggal dicari aja. Eksponensial. Misalkan ini ya, EMA ya. Ini EMA 9, kalau EMA dia mengikuti arah harga kemana. Lagi ya, nah ini di sini time frame. Time frame itu satuan waktu ya, dimana kita melakukan sebuah analisis. Time frame ini seperti kita melihat globe atau peta. Semakin tinggi artinya kita seperti melihat misalnya ini harian ya. Harian itu seperti kita lihat peta, di dalam peta itu misalkan pulau itu anggaplah pulau Kalimantan, bentuknya ya seperti itu ya.
ketika kita bicara ke time frame yang lebih kecil, anggaplah H1. Jadi dari gambar itu seolah-olah di zooming lagi sehingga kelihatan kepada misalkan kotak-kotaknya gitu ya. Di zooming lagi ke 30 menitan kelihatan lah itu kecamatannya, kelihatan kelurahannya. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya contoh, saya kasih contoh ya. Ini candle harian. Satu candle ini nih saya warnain ya. Kita ambil yang ini deh, yang udah terjadi ya. Kita warnai satu candle merah ini. Nih. Satu candle merah ini yang saya warnai di sini. Kan? Nih, yang merah tengah-tengah ini ya. Ketika di zooming, anggaplah ke H4. Yang tadinya cuma satu batang, ini jadi beberapa rangkaian. Gitu ya, paham ya? Ketika kita zooming lagi ke H1, satu jaman misalkan, itu banyak banget riakannya, gitu kan? Nah, oke ya. Ketika kita zooming lagi, misalkan anggaplah ke 30 menitan, itu tambah banyak lagi tuh riak-riaknya. Berapa candlestick di sini yang kejadiannya. Yang tadi cuma satu batang di daily atau harian, ketika di zooming ke 30 menitan, ini yang terjadi di dalam satu batang itu. Paham ya? Oke. Kita balikin ke satu jaman. Kemudian, nah ini yang biasa dipakai untuk garis ya, garis trendline gitu kan. Nah ini biasa saya yang suka dipakai ini, gitu kan, untuk menggaris, untuk mengukur apa namanya arah tren dan ketajaman tren seperti itu. Nah trendline ini digaris ketemu ujung gitu kan. Nah nanti kita bicara swing ya di pelajaran selanjutnya. Swing itu untuk menghubungkan trendline itu. Yang biasa saya pakai juga misalkan ini yang paralel, misalkan gini, set, itu ya paralel, itu yang bisa saya pakai. Oke, apalagi, nah ini di sini nama market yang akan kita lakukan analisis. Ini kita tadi sedang membuka gold, misalkan sekarang kita membuka Nasdaq misalkan, kodenya ada yang US 100, ada yang Nasdaq 100, terserah itu ya. Nah, oke, ini Nasdaq. Apalagi ya. Kemudian di sini ada Fibonacci ya, yang biasa saya pakai cuma dua, retracement dan extension ya. Retracement itu bisa misalnya gini, kita mau mengukur sampai sejauh mana dia penurunannya dari sini, ditarik tahan sampai sini, gitu ya. Berarti dia sampai 127.2 ya. Kalau untuk yang extension dia ada 2.1, 2, 3 gitu ya. Ada 3 gerakan gitu ya. Oke, nanti kita belajar lebih detail, ini hanya pengenalan aja. Nah, ini mah tambahan ya, fitur-fitur tambahan, misalkan kita mau melakukan blok misalkan, seperti yang saya lakukan di blok gitu kan. Nah, tinggal ini mau tampilannya di belakang apa di atas. Nah, ini kan posisi di depan ya, jadi si cat itu nggak kelihatan, kita bisa rubah nih jadi visualnya ke belakang, jadi catnya kelihatan. Ini warna dan klik kita bisa ganti di sini warna apa gitu kan. Ini garisnya mau warna apa, ini bisa nih. Ini mah selera aja, oke ya. Apalagi sementara itu aja yang bisa kita sharing untuk di tahap pengenalan ini. Next kita baru membahas untuk dot theory ya. Itu bicara swing, dia bicara primary dan secondary reaction gitu ya. Nanti kita bahas detail di sana. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.